Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alvin Syadri. Saya mengajar di SD Negeri 1 Sawaran, Kecamatan Depok, Kabupaten Nganjuk. Selain itu, saya adalah mahasiswa PPG dengan jabatan di LPDK IAIN PPG. Pada hari ini, tanggal 17 Oktober 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran dengan materi Kisah Nabi Muhammad menjadi Rasul. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Sudah sarapan? Sudah. Sehat semua nggih? Sehat. Ada yang ngantuk? Sudah. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Oke. Pak Alvin minta tolong ketua kelasnya ya dipimpin berdoa. Hormat gerak, tegak gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil ihsani dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Se, aha aha ma, aha aha ma, aha aha semangat. Yes. Terima kasih Pak G. Oke, alhamdulillah. Pak Alfi akan cek kehadiran kalian semua. Oke. Yang satu, Ainaya, Dir, Alwi, Dir. Aska, Dir. Farel, Dir. Samudra, Dir. Brian, Dir. Raffi, iya, Dir. Abid, oke. Udah semua, masuk semua, sehat semua, alhamdulillah. Nah, setelah ini, sebelum masuk ke materi, kita akan melakukan asesmen awal terlebih dahulu, ya, seperti biasanya untuk mengetahui kemampuan awal kalian semua. Oke, minta tolong siapa bantu Pak Alfi? Yuna, ya, ini. Ya, oke. Ya, diselesaikan dulu waktunya 5 menit sama siswa yang itu. Sudah semua. Oke, dikumpulkan dari sebelah sini. Itu temannya dibantu. Ini
Oke, asesmennya untuk asesmen awal sudah kita laksanakan. Nah, setelah ini, Pak Alfi ingin bertanya kepada kalian semua. Ada yang tahu atau tidak yang membawa agama Islam itu siapa? Nabi Muhammad. Ada yang tahu Nabi Muhammad itu bagaimana? Orangnya gimana, perilakunya gimana? Amanah, jujur, dapat dipercaya, tabligh. Tabligh artinya apa? Kemarin apa artinya tabligh? Tabligh menyampaikan. Kalau amanah dapat. Dah. Gini Cak. Jadi Alfi akan cerita sedikit. Jadi Nabi Muhammad itu adalah suri tauladan atau contoh yang harus kita ambil untuk melakukan, untuk kita berperilaku di kehidupan sehari. Kemarin sudah belajar toh, kemarin ada apa kemarin? Sidik, amanah, tabligh, terus terakhir nah, itu harus diterapkan di kehidupan sehari. Ada yang sudah menerapkan itu? Ada ya? Nah, terus begini, kira-kira sudah ada yang tahu atau belum Nabi Muhammad itu diangkat menjadi Rasul itu bagaimana? Nah, ada yang tahu? Belum? Belum ada ya? Nah, belum ada yang tahu. Terus pertama kali Nabi Muhammad menerima wahyu, ada yang tahu? Belum? Belum. Nah, jadi anak-anak, kita nanti hari ini akan mempelajari tentang proses Nabi Muhammad itu dijadikan sebagai Rasul. Rasulnya siapa? Rasulnya Allah. Jadi itu yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, jadi tujuan pembelajaran pada materi kali ini, kalian semua diharapkan mampu memahami kisah Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul. Nah, terus kriterianya apa agar bisa memahami kisah Nabi yang tadi? Satu, kalian semua diharapkan mampu menjelaskan proses Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul dengan benar dari berbagai sumber. Jadi nanti ada yang dari artikel itu bacaan di internet itu loh Cak. Nah, itu namanya artikel, atau dari video dan lain-lain. Dan yang kedua, kalian nanti diharapkan mampu membuat karya. Berupa apa karyanya? Nanti berupa infografis atau poster atau peta konsep tentang Nabi Muhammad, proses Nabi Muhammad menjadi Rasul. Sampai sini ada yang ditanyakan? Yang tanya dah. Betul. Nah, terus begini anak-anak. Setelah nanti kalian belajar, jadi nanti belajar materi pada pagi hari ini, kalian semua diharapkan setelah jadi begini proses Nabi Muhammad nanti menjadi Rasul itu bagaimana, perjuangannya nanti bagaimana. Nah, setelah kalian memahami itu, kalian nanti harus bisa mengambil pelajaran. Jadi jadi aku itu harus bagaimana, kalian semua itu harus bagaimana. Jadi karena Nabi Muhammad itu adalah pemimpin umat Islam. Jadi nanti kita pelajari bagaimana beliau itu proses ketika menjadi Rasul, bagaimana kesabaran beliau, dan nanti harus kalian terapkan di kehidupan dari. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Setelah ini Pak Alfi akan menampilkan video. Jadi nanti video ditampilkan, silahkan disiapkan bukunya, nanti ditulis. Jadi yang penting, itu penting ini ditulis. Dirangkum. Jadi mana yang penting? Paham ya? Bukunya silakan dikeluarkan bukunya.
Siap-siap nanti didengarkan dan juga ditulis. Yang penting mana tulis. Wah, yuk dukung kami dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang mulia dan dicintai oleh seluruh umatnya. Menurut riwayat, penampilan Nabi begitu mempesona. Semua orang mengaguminya. Salah satu sahabat pernah bercerita bahwa Nabi memiliki postur tubuh yang indah, tinggi sedang, kulit putih kemerahan, dan wajahnya tampan. Nabi pernah bekerja sebagai penggembala. Saat remaja, dia mulai menggunakan bahan terbaik dan harta yang halal. Tolak uang hasil judi, merampok dan zina. Akhirnya, pekerjaan pembersihan pun dimulai. 4 kabilah bertanggung jawab pada masing-masing sisi Ka'bah. Namun, mereka kembali berhenti ketika harus menghancurkan sisa bangunannya. Izinkan aku untuk mengawali. Maka, mereka pun menyampaikan persoalan yang terjadi kepada Nabi dan meminta bantuannya. Nabi Muhammad lantas meminta selebar kain. Dia mengangkat Hajar Aswad ke atas kain tersebut dan meminta keempat pemimpin kabilah untuk memegang setiap ujung kain. Mereka kemudian memindah Hajar Aswad secara bersamaan, dan yang mendapat kehormatan untuk meletakkan kembali Hajar Aswad ke dinding Ka'bah adalah Nabi Muhammad. Menurut riwayat, peristiwa ini terjadi 5 tahun sebelum masa kenabian. Pada saat sesungguhnya, Nabi tidak setuju dengan mereka. Namun, Nabi memilih diam demi kepentingan masyarakat. Semakin hari, Nabi Alhamdulillah anak-anak, videonya sudah selesai. Dari video tadi mungkin ada yang ditanyakan? Ada yang tanya? Ada yang tanya. Silakan Anu, angkat jari, tanya. Mas Abid tanya apa Mas? Kenapa Pak kalau Nabi Muhammad itu disebut pakai? Oh ya, karena jadi pertanyaannya Mas Abid, kenapa kok di video Nabi Muhammad itu kok ditutupi ya dalam 3 gambar orang ya? Begini, di semua video, baik itu video kartun seperti ini atau video yang lain, kalau tentang Nabi, tentang malaikat, terutama tentang Nabi itu tidak tidak diwujudkan dengan sosok manusia, bukan dengan manusia. Bukan begitu. Itu untuk apa? Untuk menghormati. Nanti kalau ternyata ditampilkan contoh ya, ditampilkan gambar orang, ternyata nanti gambar orangnya tidak sesuai ya, itu kan dosa. Mulanya namun sinar gitu. Nanti kalau kalian lihat video yang lain, ya begitu juga. Kalau Nabi Yusuf atau Nabi siapa lagi, itu nanti ya cahaya. Takutnya itu tadi, kalau gambarin orang nanti salah kan, tidak sesuai, malah berdua. Ya, tepuk tangan buat Mas Abid. Tanya lagi. Ya, Mas. Yang tadi itu mengapa? Oh, gua apa tadi ya? Gua hero. Terus tadi di gua hero ngapain tadi? Menyan. Setelah ini kita akan bentuk kelompok. Seperti biasanya karena ini ada 18 anak, jadi kita buat kelompok 3 kelompok. Nah, nanti setelah terbagi kelompok, nanti kalian akan belajar menggunakan Chromebook atau laptop kecil. Nah, nanti kalian belajar. Jadi nanti waktu kelompok nanti diskusi tentang materi apa tadi, Nabi Muhammad. Nah, ketika menjadi Rasul, betul sekali.
Oke, sampai sini ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada ya. Monggo bisa dibuat kelompok ya. Oke, anak-anak sudah terbentuk kelompok ya? Nah, sudah terbentuk kelompok, jadi nanti tugasnya apa? Nah, tugasnya nanti yang pertama kalian diskusi. Diskusi tentang apa? Tentang materi Nabi Muhammad menjadi Rasul. Nanti silahkan membuka buku digital. Nah, buku digital itu apa? Bukunya itu ada di internet. Nah, nanti dibuka, dipelajari, silahkan dibaca, silahkan dirangkum, nanti membuat poster ya, membuat poster lagi. Tapi nanti posternya tidak ditempel, tapi posternya nanti dikirim lewat Google Form. Oke? Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, kan kelompoknya. Udah nyala? Belum nyala ya? Udah nyala mas yang ini? Belum? Nah, ini. Udah tinggal nulis. Cari apa? Nah, D. Temannya yang lain BT. Nah, garis-garis. Sudah tahu ya garis-garis tempatnya? Kalau sudah dipencet tombol enter. Enter. Apa mas? Materi berapa? Nah, sudah tunggu temannya dulu. Sudah keluar? Keluarnya bagaimana? Nah, keluarnya seperti ini ya. Ya. Oke, ya. Aska. Kan. Tadi
tadi materi video kan sudah dilihat. Sekarang buka yang buku digital 1. Nah, diklik. Buku digital 1 diklik. Ya, udah. Di sini udah. Gimana? Sudah semua. Dilihat tuh. Ya sekarang buku digital 2. Yang sudah tadi yang buku digital 1 buka buku digital 2 kalau sudah. Sudah. Jadi sambil dia loh di materi yang tadi sampean baca, jadi harus dianalisis itu dicari yang penting dicari ya, dirangkum ya. Jadi ini digital 2 apa? Ini lagi udah. Yo, gantian ya nanti.
tadi mencari sumber sudah. Sekarang dilanjutkan membuat poster. Kelompok 1 di situ ada poster 1, diklik. Kelompok 2 ada poster 2, silakan diklik. Kelompok 3 poster 3. Oke anak-anak, posternya sudah selesai ya? Nah, posternya sudah di-upload belum tadi di Google Form? Sudah. Sudah. Nah, sekarang per kelompok silakan mempresentasikan hasil analisisnya yang tadi. Dimulai dari kelompok 1. Nah, silakan kelompok 1 dibawa sumbunya, dibawa ke sini, dibawa ke depan sini. Ini, bawakan yang di sini, yuk. Oh ya, bisa ya. Ini dibaca. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul. Pada usia 40 tahun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sering mengasingkan diri di sebuah gua di depan kota Makkah untuk berilmu dan mencari ketenangan batin. Di sanalah pada suatu malam di bulan Ramadan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Wahyu pertama ini adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 3. Oke, satu-satu. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Kelompok 2, ayo maju di sini. Bisa enggak? Ya. Nabi Muhammad Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Kelompok 3. Pelan-pelan Mas. Pelan-pelan. Ya, betul. dakwah secara terbuka. Setelah 3 tahun berdakwah secara sendiri-sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah secara terbuka kepada masyarakat Makkah. Nabi Muhammad SAW kemudian mulai menyampaikan ajaran secara terang-terangan, mengajak orang-orang untuk menyembah yang Maha Esa dan meninggalkan penyembah sendiri. Perilaku juga menekan pentingnya perbuatan dari Allah yang umat dan hidup dengan akhlak yang mulia. Terima kasih, tepuk tangan buat kelompok 3. Terima kasih ya. Oke, diskusi presentasi sudah. Ada yang ditanyakan atau buat per kelompok tadi sudah betul semua? Sudah betul semua ya? Sudah betul semua? Anak-anak, tadi presentasi sudah selesai. Jadi yang sampai tulis tadi yaitu tentang apa tadi? Proses Nabi Muhammad menjadi Rasul. Ya kan tadi umur berapa tadi? Dibuat mendapatkan wahyu pertama di sana. Sudah paham semua nggih? Nggih. Karena diskusi presentasi sudah selesai. Sekarang
kita membuat kesimpulan per kelompok. Oke, mulai dari kelompok 1. Nah, di sini ya, kesimpulannya. Oke, terima kasih kelompok 1, tepuk tangan buat kelompok 1. Kelompok 2, sini Mas. Kelompok 2. Melalui kisah Nabi Muhammad SAW yang akan menjadi rasul perjuangan beliau dan berdakwah dan satu mujizat yang diberikan kepadanya. Islam dapat dibaca dan mahal, termasuk pentingnya kejujuran, kesabaran, dan mulia Nabi Muhammad SAW adalah teladan yang sempurna bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan beliau. Ya, tepuk tangan buat kelompok 2. Kelompok 3, ayo semuanya. Kelompok 3. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Ya anak, kesimpulan sudah selesai. Sekarang kita akan melakukan asesmen formatif untuk melihat kemampuan kalian semua setelah menerima pelajaran. Oke, silakan itu diketik dari itu. Oke, sudah diketik tadi link tadi ya. Dikasih nama kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sudah dikasih nama? Sudah. Kalau sudah, didengarkan. Oke, petunjuknya begini. Setelah dikasih nama, nanti diklik start. Setelah diklik start, nanti ada soal sebanyak 10 soal. Nah, silahkan dikerjakan bersama kelompok. Kok paham? Nomor 2? Paham? Kelompok 1 paham? Kelompok 3 paham? Ya, silahkan diklik mulai. Diklik apa? Start. Diklik start. Ada yang Inggris, ada yang Indonesia. Ya, diklik start. Oke, ayo. Gantian, ayo. Di agak sini, belakangnya Habib. Ali, belakangnya Habib sini loh, biar kelihatan. Buat disepakati satu kelompok, ya.
Kelompok 3 sudah? Oke. Nah, ini yang nomor 1 kelompok 3. Ini sementara karena kelompok 1 belum. Karena kelompok 1 belum selesai. Udah, oke, kita lihat siapa yang paling banyak betulnya. Oke. Yang juara 1 kelompok 3 dengan skor berapa? 7. Kelompok 2 dengan skor kelompok 1 dengan skor. Oke. Anak-anak, asesmen formatif sudah selesai. Oke, hasilnya seperti ini. Kelompok 3 mendapatkan tempat pertama dengan skor 7. Kelompok 2 mendapatkan posisi kedua dengan skor 6. Dan kelompok 1 mendapatkan posisi ketiga dengan skor 4 dari 10 soal. Jadi tetap semangat, tetap belajar. Nah, karena kalau belajar ya insya Allah akan gampang. Selanjutnya kita akan melakukan asesmen sumatif atau tes sumatif. Nah, seperti biasa untuk asesmen sumatif atau tes sumatif dilaksanakan di rumah. Nanti linknya akan Pak Hafiz share lewat WA. Oke, nanti dikerjakan. Nah, untuk tes sumatif nanti begini. Kalau kalian nilainya kurang dari 75, kalian akan remedi. Jadi nilai sumatif kalau kalian mendapatkan nilai kurang dari 75 akan remedi. Kalau nilainya lebih dari 75, kalian akan mendapatkan soal pengayaan. Sampai sini paham ya? Jadi setelah ini asesmen sumatif tapi akan dilakukan di lewat Google Form. Anak-anak, nah gimana tadi rasanya belajar tentang kisah Nabi Muhammad SAW? Benar ya? Nah, bagian mana yang sudah kalian pahami tadi? Membaca. Yang sini? Ada yang lihat video? Nah, ya. Ada yang sulit nggak tadi? Tidak ada ya? Tidak ada. Oke. Untuk materi selanjutnya kita akan belajar tentang mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Pertemuan berikutnya bagaimana? Seperti ini lagi atau lihat video? Seperti ini ya, campur ya, lihat video, baca gitu ya. Mungkin cukup ini yang dapat Pak Hafiz sampaikan. Di pembelajaran kita selesaikan sampai di sini. Jangan lupa belajar, nanti asesmen sumatif dikerjakan. Sekian dari Pak Alfi, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.